Oke, kembali lagi di channel gua. Oke, jadi sekarang gua akan bahas mengenai 5 story event crisis yang sudah pernah gua baca. Jadi kemarin itu gua bener-bener waduh gila banget gua baca semua komik event-event crisis itu ya. Kalau kalian belum tahu event crisis itu apa, Bang? Oke, event crisis itu adalah di mana para superhero DC itu melakukan crossover, tapi bukan dari Justice League aja, melainkan semua tim DC nyatu di situ. Jadi seperti itu. Jadi event crisis itu bener-bener wah gila banget lah. Dan ini adalah top 5 komik yang sudah gue baca mengenai crisis. Mau tahu apa aja? Langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, ada berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam DC Comics dan sampai melibatkan para superhero DC dari multiverse lain. Nah, itulah disebut sebagai event crisis. Jadi event crisis itu dalam eventnya komik DC itu yaitu adalah benar-benar event yang benar-benar besar dan juga dinantikan oleh para fans tersebut ya. Dan berikut adalah top 5 list yang akan gue sampaikan dan mungkin bisa lo baca ya. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama yaitu adalah Identity Crisis. Banyak superhero yang pada era Identity Crisis ini masih menutup identitas aslinya, namun juga tak sedikit yang mengungkapkan identitas rahasianya ke publik. Semuanya masih dalam tahap yang aman setelah kematian Barry Allen, Hal Jordan, dan juga Superman. Justice League of America memperkuat keamanan di sekitarnya, termasuk rumah masing-masing para superhero tersebut. Karena mereka pikir semua sudah dalam kendali mereka, hingga terjadi sebuah pembunuhan sadis di mana korban ditemukan meninggal dalam kondisi tubuh yang terbakar. Bagian terburuknya adalah korban bernama Sue Dibney yang ternyata sedang mengandung itu merupakan istri seorang tokoh superhero yang telah mengungkapkan identitas rahasianya kepada publik, yaitu ada Ralph Dibney atau Elongated Man. Oke, kalau kalian belum tahu ya, Elongated Man itu adalah seorang manusia karet sebenarnya, manusia karet, dan dia juga adalah metahuman dan dia sudah pernah muncul di seriesnya The Flash di season keempat sampai seterusnya season 6 sekarang. Dan dia juga merupakan adalah salah satu anggota JLA. Ternyata kejadian itu memunculkan beberapa efek domino di kubu JLA. Bermula dari prasangka Elongated Man yang menuduh Dr. Light sebagai dalang di balik kasus pembunuhan istrinya. Hal ini dilandasi karena sebelumnya Dr. Light pernah mencoba untuk memerkosa Sue. Di saat yang bersamaan, korban-korban terus berjatuhan. Kejadian baru terus bermunculan seperti kematian Jack Drake, ayah dari tim Drake, yaitu adalah Robin ketiga yang masih misterius, dan penyerangan terhadap mantan istri Ray Palmer, yaitu adalah The Atom ya. Tambah lagi para anggota JLA ini mengindikasi bahwa kerabat mereka juga menjadi target pembunuhan selanjutnya. Akhirnya, semua kejadian tak lain ini melibatkan dalang yang sangat di luar dugaan para tokoh JLA. Walaupun sebenarnya Bruce Wayne alias Batman telah lama mengendus terlebih dahulu siapa dalang dibalik teror peristiwa ini. Si manusiawi kehidupan superhero lebih disorot dalam komik ini ya, yaitu bagaimana akhirnya para superhero ini menambahkan intimidasi secara emosional. Jadi itu bener-bener kasusnya itu gue lihat sepanjang komik tuh, damn anjir, itu gila banget. Jujur aja kalau kalian ingin baca Identity Crisis, kalian bisa aja beli langsung di online atau kalian bisa cari aja di Google. Baca online yang zaman sekarang kan baca online kan bisa baca ini di HP. Nah gitu, kalian tonton aja, kalian baca aja sampai habis dan kalian bisa menemukan siapa dalang dibalik pembunuhan semua itu. Karena ini bisa terjadi di dunia nyata loh. Setelah superhero itu mengatakan ke publik bahwa dia itu adalah superhero tersebut, maka keluarganya, semua teman-temannya, bahkan istri dan anaknya pun menjadi ancaman. Jadi seperti itu sih. Waduh, itu gile banget sih gua baca. Damn anjir. Inilah terjadi ketika superhero tuh mengungkapkan identitas aslinya kepada publik dan publik menjadi tahu dong. Akhirnya mereka berusaha untuk membunuh semuanya. Nah, jadi seperti itu. Itulah gak enaknya superhero tuh mengungkapkan identitas aslinya itu. Aduh, oke, bagi lanjut. Yang kedua adalah Forever Evil. Forever Evil adalah event ketika para villain dari Earth 3 mengambil alih bumi yang ada di New 52. Earth 3 merupakan universe kebalikan dari Earth 1 dan Earth 2, di mana para superhero baik malah jadi villain yang sangat kejam, sedangkan para villain menjadi superhero. Ultraman adalah kebalikan dari Superman, Owlman kebalikan dari Batman, Superwoman kebalikan dari Wonder Woman, Johnny Quick kebalikan dari The Flash, Atomica kebalikan dari The Atom, Power Ring kebalikan dari Green Lantern, Deathstorm kebalikan dari Firestorm,
Dan Grid kebalikan dari Cyborg membentuk sebuah kelompok supervillain yang paling berbahaya bahkan di seluruh universe yang mereka namai adalah Crime Syndicate of America. Sesuatu hal yang buruk terjadi di Earth 3 mengakibatkan kehancuran besar dan Crime Syndicate berniat untuk menyelamatkan diri ke semesta lain. Dan multiverse yang mereka ingin tuju adalah New 52, yaitu adalah Earth Prime yang disebut itulah Earth Prime, jadi seperti itu. Makin lanjut lah. Mereka menginvasi New 52 menggunakan gerbang Pandora Box yang notabene berasal dari Earth 3. Berkat aktivasi Pandora Box, portal dari Earth 3 ke New 52 terbuka dan mereka berhasil menginvasi Earth New 52. Event dalam komik ini berakhir dengan bersatunya para superhero dan supervillain dari New 52 yang diketuai langsung oleh Lex Luthor untuk mengalahkan Crime Syndicate. Setelah akhirnya Lex Luthor berhasil membunuh Alexander Luthor, yaitu adalah Lex Luthor dari Earth 3 yang menjadi supervillain karena memiliki kekuatan Mezes dari Shazam Earth 3. Crime Syndicate akhirnya berhasil dikalahkan dengan hanya menyisakan Owlman yang masih melarikan diri dan Superwoman yang ditahan dalam tahanannya para JLA. Oke, itu kalian udah pernah muncul dan itu bisa, ya itu pernah muncul di film animasinya. Kalian bisa nonton aja video filmnya. Dan menurut gue sih dalam komiknya lebih dapat sih, jujur aja itu gue yang baca, damn gila banget sih anjir. Ini event yang bener-bener, waduh, Forever Evil tuh kalian harus nonton dah. Semua multiverse itu dilibatkan. Ini yang gue suka dari DC tuh. Multiverse, konsep multiverse-nya itu dari dulu di komiknya udah ada. Ini yang menyebabkan gue suka sama DC karena unik story-nya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah Flashpoint Paradox. Bermula ketika Barry Allen mencoba kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya ketika akan dibunuh oleh Eobard Thawne alias The Reverse Flash. Barry berhasil mencegah Reverse Flash membunuh ibunya. Tetapi setelah kejadian itu, Barry menemukan dirinya kembali berada di lab khusus kriminal tempat ia bekerja. Namun dalam alternatif waktu yang baru ini, The Flash tidak pernah ada, kekuatannya hilang, dan bahkan ia tidak pernah mendapatkan kekuatan speedsternya. Itulah yang terjadi akibat perbuatannya yang berubah masa lalu. Barry menciptakan sebuah alternatif waktu yaitu disebut dengan Flashpoint, di mana masa depan di mana semuanya sangat berbeda dengan yang selama ini ia kenal. Dalam event Flashpoint semuanya berbeda, mulai dari Bruce Wayne yang mati tertembak saat masih kecil ketika peran Bruce digantikan oleh ayahnya Thomas Wayne untuk menjadi Batman, dan Kal-El tidak pernah menjadi seorang Superman. Akhirnya ia menyadari dengan apa yang ia telah perbuat ketika menyelamatkan ibunya, hingga dia ingin memperbaiki realita yang dibuat oleh tangannya sendiri. Di saat yang bersamaan terjadi perang yang hebat antara suku Amazon dengan suku Atlantis yang berdampak akan kehancuran dunia. Barry yang bingung kemudian mendatangi kediaman keluarga Wayne untuk meminta bantuan. Ia meminta bantuan Thomas Wayne untuk membantu Barry untuk mengembalikan kekuatannya, yaitu dengan mencoba meniru kecelakaan yang pernah menimpanya sehingga membuatnya menjadi The Flash. Akhirnya Barry kembali menambah kekuatannya kembali dan mengumpulkan teman-temannya yang masih hidup untuk membantunya menghentikan perang antara Wonder Woman dan juga Aquaman. Nah, ini event ini kalian bisa tonton aja di film animasinya Justice League Flashpoint Paradox. Oke, itu semuanya jelas dan itu persis banget yang ada di komik. Ya seperti itu. Oke, itu bener-bener gila banget sih pada saat gua lihat. Damn, anjir tuh, aduh sadis banget lah. Terus diperlihatkan walaupun animasi lu anjir, semua itu bagus banget. Apalagi lu baca di komik, langsung lu baca, damn. Dan ini akan diangkat kisahnya di versinya Flash DCU. Oke, gimana nih? Waduh, gua nggak sabar lagi nih. Cuman kalau untuk versinya Flashpoint yang untuk versi Flash yang Ezra Miller, untuk Batman sendiri tuh nggak akan menghadirkan Thomas Wayne, yaitu dia akan menghadirkan Batman yang Michael Keaton. Nah, jadi konsepnya agak sedikit dirubah di situ ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Film yang kedua yang gue suka ini adalah Blackest Night. Blackest Night mengambil kejadian pasca Sinestro Corps War yang menceritakan tentang ramalan bangkitnya kematian. Blackest Night adalah awal kemunculannya Black Lantern Corps yang memulai kekuatannya untuk membangkitkan orang mati. Black Lantern membangkitkan para superhero yang telah mati seperti Batman, Aquaman, Martian Manhunter, dan masih banyak lagi. Para superhero DC ini terkejut mendapatkan serangan dari orang-orang terdekat mereka yang sudah berubah menjadi zombie super. Seperti yang kita ketahui, Green Lantern memperoleh kekuatan dari cincin hijau para Guardian, sedangkan Black Lantern juga memiliki cincin hitam. Namun yang membedakan di sini adalah cincin Black Lantern lah menguasai si pengguna. Black Lantern mengambil cincin dari mereka-mereka yang sudah mati. Sebenarnya di sini adalah Blackest Night sudah lama diketahui oleh para Guardian of the Universe, tetapi mereka sengaja menutupi kebenaran ini dari orang lain, termasuk Green Lantern Corps. Abin Sur, seorang Green Lantern mencoba untuk mengungkapkan tentang perihal ramalan ini, justru mati ketika membongkar rahasia yang telah lama ditutup-tutupi. Para superhero yang masih hidup ini pun bersatu melawan mayat hidup yang telah dimainkan oleh Black Lantern Corps. Oke, ini adalah event yang benar-benar langka banget lah dalam universe-nya Lantern gitu, karena
kita baru mengetahui bahwa ternyata ada Black Lantern Corps anjir, dan itu cincinnya tuh dia tuh pada saat mereka orang itu memakai cincinnya, maka cincin itu akan mengambil alih gitu loh. Anjir itu gila banget sih anjir. Ini lebih berbahaya lagi daripada Yellow Lantern sama Red Lantern itu. Aduh gila banget sih. Pokoknya kalian harus baca ya Blackest Night, karena gue nggak mau terus spoiler ya seperti itu ya. Yang pertama dalam list pertama gue ini adalah Crisis on Infinite Earths. Why? Kenapa? Kenapa gue bandingkan ini dengan di series maupun di komik? Dalam crossover terbesar ini yang pernah dibuat oleh DC, seluruh tokoh superhero dan super villain dari berbagai multiverse serta berbagai macam zaman Golden, Silver, Modern Age, bahkan Elseworld pun bersatu guna melawan Anti-Monitor, sang musuh terkuat dari DC Universe. Jadi kalau kalian menganggap bahwa Darkseid adalah villain terberat DC, no, Anti-Monitor justru lebih berbahaya karena dia itu mengancam seluruh multiverse. Sedangkan Darkseid hanya bisa menghancurkan satu universe doang. Nah inilah ini makanya kalian harus baca komiknya, dan komik lebih damn anjir. Dunia tempat tinggal mereka terancam. Hal ini disebabkan oleh Anti-Monitor dengan menggunakan mesin antimatternya yang mengeluarkan sebuah tabir antimateri yang bergilir melahap setiap dunia di berbagai dimensi. Penghancuran masif itu dilandasi karena Anti-Monitor mengetahui jika ternyata ada semesta lain dengan unsur positif dan ia ingin menghancurkannya. Karena pada dasarnya ia adalah pengontrol antimatter universe atau kebalikan dari positive matter universe. Di Crisis on Infinite Earths ini kita bisa membaca bahwa Anti-Monitor hampir saja menghancurkan positive matter universe dan mengalahkan semua tokoh-tokoh yang berhadapan dengannya. Namun The Flash atau Barry Allen ini menjadi penyelamat. Ia berhasil menghancurkan mesin antimatter milik Anti-Monitor tersebut tanpa memedulikan bahaya pada dirinya. Ia mengorbankan tubuhnya berlari berpuluh kali lipat melampaui batas kemampuan wajar sehingga tubuhnya menguap dan menghilang dari eksistensi. Secara tak langsung ia berhasil menjadi pahlawan yang telah menyelamatkan semua universe dan pembantaian Anti-Monitor. Dalam event ini juga diceritakan musuh bebuyutan Anti-Monitor itu adalah Darkseid yang juga turun tangan bergabung untuk berhadapan dengannya. Nah bahkan Darkseid sendiri pun juga berhadapan dengan Anti-Monitor loh. Gile karena ini para multiverse sudah terancam nih. Waduh gila banget. Dan ini The Flash-nya ini mati, si Barry Allen. Nah kalau kalian udah lihat di CW, Barry Allen yang mati itu adalah Barry Allen yang Flash yang lalu, Flash yang series yang lalu banget 90-an itu. Anjir, dan itu ya hampir sama seperti yang di komik, cuman beda di sini ada Barry Allen yang dari masa lalu, sedangkan Barry Allen yang di Earth New 52 ini selamat gitu loh. Makanya sebenarnya di CW itu seharusnya yang mati itu adalah Barry Allen. Kenapa Oliver Queen yang mati? Itu gua langsung gila ini, aduh nggak sesuai di komik gitu loh. Yang mati seharusnya Barry Allen di The Flash itu udah seasonnya selesai gitu loh. Tapi ya sekali lagi kok Green Arrow yang mati, itu dia memunculkan Spectre. Apa coba anjir itu ya, aduh gua nggak tahu lah masa itu lah. Jadi seperti itu ya. Jadi si CW itu agak membuat gue kecewa karena Oliver Queen di situ mati 2 kali dan gue nggak dapet loh, sumpah jujur aja. Oliver Queen mati ya udah, gue nggak merasakan kehilangan sosok Green Arrow, enggak, jujur aja, karena mungkin ada peranan sutradara yang terlalu terburu-buru banget atau ada faktor lain, gue nggak tahu. Jadi seperti itu. Ya itu aja untuk video kali ini mengenai 5 story event DC Comics yang bener-bener yang gue suka banget. Dan kalian bisa baca aja, dan kalian cari di Google banyak lah ya. Jangan sekarang Google lo apaan sih gitu loh, seperti itu. Oke, itu aja untuk video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gue membuat video untuk diri dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!